bergerak sesuai dengan takdir dari Tuhan. Takdir tak ada satupun. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan yang Maha Esa. Bersua kembali di kanal Hikmatologi. Proses berpikir bersama untuk kian melembut cerdas, dewasakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja berpedoman pada Pancasila dasar negara, niscaya bagi insan bumi pertiwi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, masih terngiang di telinga dan senantiasa menghangatkan suasana untuk justru kian mendalami nilai-nilai luhur Pancasila. Ketika seorang yang bergelar profesor doktor mengatakan bahwa Pancasila musuh agama, agama musuh Pancasila. Dan tidak kalah juga yang radikalisme. Jadi dia termasuk radikalisme. Ada yang radikalisme dalam pemikiran, sikapnya. Seorang doktor mengatakan bahwa negara Indonesia ini jelas dalam pasal 29. Negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu, hanya Islam yang berketuhanan yang Maha Esa. Pemikiran-pemikiran yang absurd seperti ini, meskipun beliau yang sangat mulia dan yang sangat terhormat itu berjejer gelar-gelar akademiknya, jabatan akademiknya tertinggi bahkan, yakni profesor, maka dia tidak saja terperangkap dalam kebodohan dan kesombongan, namun juga terperangkap dari kebutahurupan membaca sejarah peradaban anak bangsa Indonesia dengan keilmuannya. Karena itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, terus-menerus kita bekerja sama antara anak bangsa untuk mengaktualisasi esensi, kristalisasi nilai luhur yang sudah dibakukan menjadi dasar negara, menjadi ideologi bangsa, Pancasila, adalah keharusan keseharian anak bangsa Indonesia. Karena itu, ketika kita berbicara radikalisme, kita bicara ekstremisme, kita berbicara terorisme, maka pendapat yang disampaikan di tengah-tengah masa bangsa Indonesia bahkan dunia, ketika tidak dikendalikan dengan keimanan yang ada di dalam dada, di mana keimanan itu senantiasa saling menghormati sesama anak manusia, betapapun dia tentu saja tidak di Indonesia, ateisme, maka menghormati adalah niscaya. Dan yang mengatakan bahwa Pancasila permusuhan dengan agama, agama permusuhan dengan Pancasila, Pancasila dikatakan togut atau berhala, maka dia manusia yang bodoh sekaligus sombong sekali lagi. Karena Pancasila
dirumuskan oleh ulama-ulama, rohaniawan-rohaniawan, tokoh-tokoh nasionalis yang tidak diragukan lagi agama dan kepercayaannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, kali ini menjelang peringatan kemerdekaan bangsa Indonesia, kami sengaja menggurat sabdana, puisi, syair, atau pantun. Sabdana itu adalah sabta dalam pesona yang ditujuh yang kami usahakan untuk mempesona. Sabdana yang ke-16.098, Ketuhanan yang Maha Esa bagian pertama. Belum perketuhanan yang Maha Esa bersahwat dunia. Sangat amat sibuk sekali hanya mengurusi dunia. Siang, malam, pagi, sore hanya mengurusi dunia. Duniawinya, pikirannya, harta, benda, masa, dan tahta. Jelang pemilihan umum mulai mendekati, rakyat jelata. Kedaulatan rakyat dibeli dengan uang recehan saja. Masyarakat sengaja dibuat buta politik berbangsa, bernegara. Kampung Celaket, Hadiningrat, jam 3 dini hari lebih 50 sampai 53 menit, 16 Agustus 2022. Apa yang ingin kita dialogkan dengan hati nurani, pikiran yang dewasa? Karena kami Muslim meyakini al-aqli bil qalbi, keyakinan kami bahwa akal itu letaknya di dalam hati. Karena hadis ini dari sahabat kunci ilmu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an sampai dengan Rasulullah dan di dalam Sahih Adabul Mufrad Bukhari. Nah, bagaimanakah orang yang berpikir dengan kalbunya? Sungguh indah lukisan dari bab ke-11 pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal pertama, negara berdasar, maksud kami pasal 29 ayat pertama, negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Pasal keduanya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Dari sini terejawantah secara verbal, tertulis bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu adalah milik bangsa Indonesia, bukan saja milik orang Islam. Dan sungguh indah ketika masih diberlakukan pedoman penghayatan pengamalan Pancasila pada butir pertama ketuhanan yang Maha Esa. Diberikan makna atau tafsir, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi jangan tabu kita membawa pemikiran akademik di masa Soeharto sampai ke kita. Karena setidaknya penafsiran yang berupa Eka Prasetya Pancakarsa yang dilegitimasi lewat ketetapan MPR nomor 2 tahun 1978 itu setidaknya bagi anak-anak kita ada arahan. Bukan tafsir mutlak tapi ada arahan.
dan akademisi, ilmuwan, ulama, rohaniawan, pedanda, pendeta, biksu, bikuni, dan yang lainnya. Semua memberikan pengayaan, termasuk para cendekiawan. Dan Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam arti kita bangsa Indonesia itu bisa memaknai sesuai dengan kapabilitas keilmu pengetahuan kita, pemahaman kita, dan tidak dilarang sepanjang kita tidak merusak esensinya. Karena itu kalau saya katakan belum berketuhanan yang Maha Esa jika bersahwat dunia, karena jika sehari-hari pagi, siang, sore, malam itu hanya menyembah pikirannya, berarti radikalisme. Nanti pada gilirannya akan berujung pada ekstremisme. Sampai dengan terorisme. Siapa yang bisa melakukan? Semua anak manusia berpeluang untuk melakukan radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Hanya orang-orang yang berketuhanan yang Maha Esa, yang menyembah Robnya, sesembahannya sesuai dengan agama dan kepercayaannya, yang tidak akan menjadi radikalisme, tidak akan menjadi ekstremisme, tidak akan menjadi terorisme. Karena itu, kami juga menggolongkan radikalisme dan ekstremisme dan terorisme ketika pemilihan umum, menjelang pemilihan umum, mendekati rakyat jelata dengan harta benda. Ini adalah bentuk teror mental. Karena apa? Kedaulatannya. Kedaulatan rakyat itu hanya dihargai dengan recehan semata. Tidak berlebihan kiranya jika saya mengatakan masyarakat sengaja dibuat buta politik berbangsa bernegara. Oleh siapa? Oleh politikus-politikus yang tidak setia pada Pancasila. Oleh politikus-politikus. Partisipan-partisipan politik. Kalau David Easton dalam sistem politik, political system mengatakannya. Partisipan itulah yang sengaja menteror mental, menteror kedaulatan rakyat dengan uang recehannya. Sekarang sudah mulai kedaulatan itu dibeli lagi. Menjelang pemilu, senantiasa mereka membeli kedaulatan rakyat. Inilah orang-orang ekstremisme, radikalisme, terorisme yang tidak berketuhanan yang Maha Esa. Saudara-saudara, marilah kita sadari sesadar-sadarnya bahwa betapapun miskinnya, betapapun fakirnya anak bangsa ini, disadarkan akan kewajiban dan haknya dalam perspektif politik adalah niscaya. Agar ideologi bangsa, dasar negara, Pancasila itu senantiasa aktual. Tidak dipertanyakan, apalagi dipermasalahkan. Kita harus sibuk berketuhanan yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Tanpa menista saudara-saudara kita yang tidak seagama, yang tidak sekepercayaan. Harus jujur diakui. Dalam satu rumpun agama Islam, dalam satu rumpun Nasrani, dalam satu rumpun Buddha, dalam satu rumpun Konghucu, dalam satu rumpun kepercayaan, masing-masing memiliki cara yang berbeda hanya untuk satu saja, menafsirkan ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu, tafsir bukan bebas, tetapi tafsir itu adalah merdeka. Bebas kecenderungannya memperturutkan syahwatnya, sehingga radikalisme, ekstremisme, terorisme mengemuka. Sedangkan merdeka adalah orang-orang yang sangat cerdas mengendalikan keimanannya. Karena ketika seseorang
menista sesembahan orang lain, maka pada hakikatnya dia sedang menista Tuhannya sendiri yang sedang ia sembah. Bukankah Allah telah menyatakan di dalam hadis qudsi, Ana inda tunni abdi bi. Sungguh aku menurut 1000 tafsir, 1.000.000 tafsir hamba-hambaku. Sahih Bukhari Muslim. Terima kasih. Semoga bangsa Indonesia senantiasa dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Esa.